Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 jurusan Tadris Matematika 3C akan menjelaskan tentang motivasi belajar Skinner. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Kami terdiri dari 4 anggota bekerja sama dalam memenuhi tugas psikologi pendidikan ini. Anggota kami yang pertama yaitu Dea Putri Fadila dengan nomor NIM 12620420137. Yang kedua ada Luciana Mu'arifa dengan nomor NIM 1262042020102. Yang ketiga yaitu ada Revia Ulfatul Felianti dengan nomor NIM 1262042030167. Selanjutnya ada Saidatul Maulidiyah dengan nomor NIM 1262042030171. Tentang motivasi belajar Skinner ini terdiri menjadi 4 subbab. Yang pertama yaitu aliran psikologi tingkah laku atau behavior. Yang kedua yaitu biografi Skinner. Yang nomor 3 teori belajar Skinner. Dan nomor 4 kelebihan serta kekurangan dalam teori Skinner. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama yaitu tentang aliran psikologi tingkah laku atau behavior. Pada awal abad ke-19, teori belajar yang berkembang pesat dan memberi banyak sumbangan terhadap para ahli psikologi adalah teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Behaviorisme menekankan pada pola perilaku baru yang diulang-ulang sampai menjadi otomatis. Awal mulanya dikembangkan oleh psikolog Rusia Ivan Pavlov tahun 1900-an dengan teorinya yang dikenal dengan istilah pengkondisian klasik atau classical conditioning. Dengan kemudian teori belajar tingkah laku ini dikembangkan oleh beberapa ahli psikologi yang lain seperti Edward Thorndike dan B.F. Skinner dan Gestalt. Di awal abad 20 sampai sekarang ini, teori belajar behaviorisme mulai ditinggalkan dan banyak ahli psikologi yang baru lebih mengembangkan teori belajar kognitif dengan asumsi dasar bahwa kognisi mempengaruhi perilaku. Teori belajar behavioristik lebih menekankan pada tingkah laku manusia, bukan pada pemahaman berpikir manusia atau kognitif. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan membentuk reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Untuk materi yang kedua yaitu tentang biografi Skinner. Biografi Skinner. Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat. Meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena leukemia. Biografi pendidikan Skinner. Skinner lulus dari sekolah menengah. Ia pun melanjutkan belajarnya di Hamilton College di dekat Utica. Setelah lulus dari Hamilton College, Skinner masih menulis. Skinner berhenti menulis dan mengikuti kuliah psikologi di Harvard pada tahun 1928 dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan. Sebelum mengambil keputusan untuk kuliah jurusan psikologi, Skinner berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1931. Beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Skinner salah satunya yaitu Crowther tahun 1930-an
dan 1940-an, Skinner mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen-eksperimen pengondisian operan. Tahun 1954, Skinner ikut serta dalam sebuah simposium tentang kecenderungan-kecenderungan modern dalam psikologi. Tahun 1954, Skinner mempublikasikan presentasi dalam Harvard Educational Review dan menobatkan Skinner sebagai pencipta teknologi pendidikan. Dilanjutkan bab berikutnya yaitu tentang teori belajar Skinner. Teori belajar Skinner. Burrhus Friedrich Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang terjadi dalam proses berpikir pada otak. Para pendahulunya dikatakan sebagai pengguna kondisi klasikal. B.F. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar di antaranya. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu jika timbul perilaku diiringi dengan stimulasi penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Skinner membedakan adanya dua macam respon. Yang pertama, respondent conditioning adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Belajar dengan responden conditioning ini hanya efektif bila suatu respon timbul karena kehadiran stimulus tertentu. Yang kedua, operant conditioning adalah suatu respon terhadap lingkungannya. Respon yang timbul ini diikuti oleh stimulus tertentu. Skinner memusatkan kepada operant conditioning tersebut untuk mendorong peserta didik memberikan respon yang berupa tingkah laku. Kondisi operasional ini meliputi ganjaran atau reward dan penguatan. Teori Skinner menyatakan penguatan terdiri atas satu penguatan positif. Jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatkan perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilakunya itu, contohnya sikap guru yang menunjukkan rasa gembira pada saat siswa bisa menjawab dengan benar. Yang kedua, penguatan negatif adalah bentuk stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Penguatan negatif itu dapat berupa teguran, peringatan atau sanksi, contohnya terlambat mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam pandangannya, Skinner memiliki komponen-komponen penting dalam pengajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang dinyatakan adalah terminologi tingkah laku. Yang kedua, tugas dibagi menjadikan keterampilan-keterampilan, yang satu menjadi prasyarat dari yang lain. Yang ketiga, penentuan hubungan antara keterampilan prasyarat dan urutan logis dari materi yang akan dipelajari. Yang keempat, perencanaan materi dan prosedur mengajar untuk setiap tugas bagian. Yang kelima, pemberian balikan kepada peserta didik yang dapat dilihat dari penampilan peserta didik di mana peserta didik itu telah selesai melaksanakan tugas-tugas bagian yang mendukung. Dan untuk sebab yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori Skinner. Kelebihan dan kekurangan dalam teori Skinner. Kelebihan. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Sedangkan kekurangannya yaitu tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan semakin berat.
Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang baik adalah anak yang merasakan sendiri konsekuensinya dari perbuatannya. Misalnya, anak perlu mengalami sendiri kesalahan dan merasakan akibat dari kesalahan. Penggunaan hukuman verbal maupun fisik seperti kata-kata kasar, ejekan, cubitan, jeweran justru berakibat buruk pada siswa. Sekian dari materi yang kami bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.